Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda wa wala. Amma ba'd. Pemirsa sahabat Asnabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara kesayangan kita yaitu Balalajaran. Harapannya mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa memberikan kemanfaatan kepada kita semua insyaallah. Pemirsa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, menyambung dari nasihat yang pertama pada halaman 7, yaitu nasihat kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qala ayyuhal waladu, wahai anakku yang tercinta, ij'alil himmata fir ruhi, jadikanlah himmahmu, semangat juangmu, fir ruhi, pada meninggikan rohaniyahmu, wal hazimata fin nafsi, dan jadikanlah perlawananmu itu pada pihak hawa nafsumu, wal mauta fil badani, dan jadikanlah kematian itu hanya ada pada badanmu. Li'anna manzilaka al-qabru, karena tempat tinggalmu atau rumah masa depanmu itu adalah al-qabru, yaitu kubur. Wa ahlul maqabiri yantadhirunaka fi kulli lahzatin, dan penghuni kubur itu mereka senantiasa menunggu kedatanganmu pada setiap waktu. Mata tasilu ilaihim, kapan kira-kira kamu akan sampai kepada mereka? Iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Berhati-hatilah, hindarilah engkau sampai ke tempat mereka bila zadin, tanpa ada bekal. Pemirsa rahimakumullah, dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali kepada murid beliau, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya apa yang tadi beliau ucapkan, waj'alil himmata firruhi, jadikanlah semangat cita-cita luhur itu dalam meninggikan ruhaniyahmu. Pemirsa, kita punya batang tubuh ini terdiri daripada jasmani dan rohani. Dalam keseharian kita, jasmani tampaknya lebih kita perhatikan daripada rohani. Bagaimana kita merawat batang tubuh kita, jasmani kita, dari kita mandi, kemudian asupan, makan, minum yang bergizi luar biasa. Pernahkah kita lebih memperhatikan rohani kita daripada jasmani kita? Semestinya juga rohani kita itu bahkan lebih daripada jasmani. Kenapa? Karena rohani kitalah yang merasakan ini enak, ini tidak enak, ini nyaman, ini tidak nyaman. Bahkan ini bahagia, tidak bahagia. Rohani kita yang merasakan, batin kita yang merasakan. Karena itu mestinya asupan yang kita
berikan kepada rohani kita harus lebih, begitu juga dengan perhatian kita. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Al-Ghazali, beliau menasihati murid beliau, wal hazimata fin nafsi, dan jadikanlah perlawanan itu pada hawa nafsumu. Ini indah nasihat beliau buat kita semua, tidak hanya murid beliau. Kenapa? Kita sering gagal pada peningkatan nafsu kita, terutama ketika kita menginginkan nafsu kita mutmainnah, justru kita dikalahkan pada nafsu ammarah, pada nafsu lawamah. Kita tidak bisa naik kepada mutmainnah. Ammarah adalah nafsu yang terus-menerus untuk mendorong kita melakukan hal-hal yang buruk. Sebaliknya mutmainnah, nafsu yang selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik, bahkan untuk meraih yang namanya kenyamanan, bahkan kebahagiaan. Karena itu kita harus selalu mujahadah, berjuang untuk bagaimana meningkatkan nafsu kita kepada lawamah, kepada mutmainnah. Untuk apa? Agar kita merasakan dalam hidup dan kehidupan ini yang namanya kedamaian, yang namanya kebahagiaan. Dan pada akhirnya, pada saat kita meraih kebahagiaan nafsu mutmainnah, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pemirsa rahimakumullah, yang berikutnya dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang bisa kita ambil pelajaran adalah wal mauta fil badani, dan jadikanlah kematian itu hanya pada batang tubuh kita, hanya pada badan kita. Jangan sampai rohani kita mati. Barangkali banyak orang yang kelihatannya sehat, tapi rohaninya sakit, atau punya mental yang tidak baik. Karena itu, apa yang disampaikan berikutnya adalah memotivasi kita untuk selalu berhati-hati. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, kalau kematian itu pasti, maka kita juga memandang bahwa tempat kita pada akhirnya akan dipastikan menuju yang namanya al-qabr, liang kubur. Tapi kata beliau menasihati, kalau kita mau dihantarkan ke kubur, kita mesti punya bekal, punya persiapan. Karena kalau di dunia kemanapun kita mau pergi, itu sudah membawa bekal. Dan sementara dunia itu tidak lama. Tapi yang namanya akhirat adalah perjalanan jauh, abadal abidin, untuk selama-lamanya. Karena itu kita memerlukan bekal yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan kepada kita tentang bekal ini, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa, kita ingin berusaha menjunjung tinggi titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam pengertian yang lain, takwa itu kita senantiasa merasakan takut kepada Allah. Takut kita jauh dari Allah, takut kita terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan takut kalau kita terhijab, terdinding sampai lupa atau tidak sadar untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga dalam menjalani hidup dan kehidupan ini selalu berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketakwaan, ketaatan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah,
mudah-mudahan dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan harapannya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.